wabarakatuh. Saya Muzanadi dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pembelajaran tentang fisiologi pendidikan. Afektif dalam pembelajaran. Afektif adalah berkaitan dengan sikap dan nilai. Afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Memahami perkembangan afektif peserta didik merupakan salah satu faktor untuk mencapai hasil yang baik dalam proses pendidikan. Tidak hanya dalam hasil akademik, tapi juga dalam hal pembentukan moral. Afektif meliputi sikap, minat, konsep diri, dan nilai moral. Pertama, minat. Minat akan membantu siswa dalam pembelajaran, mempengaruhi prestasi siswa, juga memunculkan rasa senang terhadap materi yang diajarkan. Adanya minat yang tinggi, maka siswa akan menunjukkan perhatian yang tinggi pada apa yang dipelajari. Tentu saja diikuti dengan rasa senang, rasa puas dengan apa yang dipelajari. Kepuasan ini menurun, maka apabila kepuasan ini menurun, maka hilanglah minat tersebut. Oleh karena itu, guru dapat membagikan minat siswa dengan menggunakan minat yang ada di dalam diri siswa. 2. Sikap. Sikap adalah kecenderungan untuk berperilaku atau tidak berperilaku yang merupakan hasil dari atau pernyataan evaluatif terhadap objek sikap belajar, seperti kegiatan teori, kegiatan praktek, lingkungan belajar. Ada 3 komponen dalam sikap, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Kesadaran menunjukkan pada aspek kognitif dari sikap yang menyangkut aspek pemahaman ataupun pengetahuan tentang objek sikap, seperti tahu tentang aturan, paham tentang tanggung jawab. Perasaan menyangkut aspek emosional terhadap objek sikap, seperti saya senang, saya tidak senang. Perilaku menunjuk pada perilaku sesuai dengan caranya, bisa positif atau negatif. Sikap positif menunjukkan perilaku yang kuat untuk mendalami lebih jauh apa yang menjadi target belajarnya. 3. Konsep diri. Konsep diri diistilahkan dengan citra diri, harga diri, atau diri yang ideal. Ini menunjukkan pada pemahaman tentang diri, deskripsi tentang siapa saya. Pandangan ini menguatkan gambaran diri, pemahaman potensi dan kekuatan diri yang akan menguatkan ke arah mana masa depan, atau memberi kekuatan yang menggapai cita-cita. 4. Nilai dan moral. Nilai dan moral adalah menjadi pegangan bagi siswa dalam mengatur tingkah lakunya. Nilai dan moral memberi rambu-rambu apakah perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, nilai dan moral ini akan memberi rasa nyaman terhadap diri dan lingkungan. Kemudian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi belajar adalah suatu pendorong yang berasal dari dalam diri seseorang guna melakukan kegiatan belajar untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan dan pengalaman. Apabila motivasi belajar siswa rendah dikarenakan pengalaman kegagalan yang berulang dan menyelesaikan soal matematika, maka guru perlu merancang tugas yang menantang namun siswa dapat menyelesaikan soal tersebut. Menurut UNO 2011, ada beberapa peranan penting dalam motivasi belajar dan pembelajaran, seperti menentukan hal yang dapat dijadikan penguat belajar, memperjelas tujuan yang hendak dicapai, menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, menentukan ketangguhan belajar. Kemudian menurut Stegner dalam Stadriman mengatakan bahwa motivasi manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu motivasi biologis, yaitu motivasi dalam bentuk primer atau dasar yang menggerakkan kekuatan seseorang yang timbul sebagai akibat dari kebutuhan organik tertentu seperti lapar. Keperluan-keperluan ini mencerminkan suasana yang mendorong seseorang untuk mengerjakan suatu tingkah laku. Kemudian 2. Motivasi emosi, seperti rasa takut, gembira, cinta, benci, dan sebagainya. Emosi seperti ini menunjukkan adanya keadaan-keadaan yang mendorong seseorang bertingkah laku tertentu. 3. Motivasi nilai dan minat. Nilai dan minat seseorang itu bekerja dengan motivasi yang mendorong seseorang bertingkah laku sesuai dengan nilai dan minat yang dimilikinya. Seseorang yang beragama, tingkah laku dipengaruhi oleh nilai yang dimilikinya.
Nilai dan minat adalah motivasi yang ada hubungan dengan struktur. Kemudian Arie Tonang menjabarkan indikator motivasi belajar siswa yang meliputi dimensi sebagai berikut. 1. Ketekunan belajar, seperti kehadiran di sekolah, mengikuti pembelajaran di sekolah, belajar di rumah. 2. Ulah dalam menghadapi kesulitan, seperti sikap terhadap kesulitan, menunjukkan usaha mengatasi kesulitan. 3. Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, membiasakan diri dalam mengikuti pelajaran, bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 4. Berprestasi dalam belajar, seperti mempunyai keinginan untuk berprestasi, meningkatkan kualitas belajar. 5. Mandiri dalam belajar, dengan cara menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, menggunakan kesempatan di luar jam pelajaran. Kemudian konsep attitude dalam belajar. Sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan yang akan terjadi. Attitude adalah sikap terhadap objek tertentu yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Sikap memiliki 3 komponen: kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif merupakan respon pernyataan sikap mengenai apa yang diyakini. Sikap kognitif berhubungan dengan gejala mengenai pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu. Menurut Travers dan Kronbergs, bahwa komponen kognitif adalah berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek. 2. Komponen afektif. Komponen afektif merupakan respon pernyataan sikap mengenai perasaan apa yang dirasakan, seperti ketakutan, kedengkian, simpati, dan dan empati terhadap objek tertentu. Jika orang mengatakan bahwa mereka takut dengan ular, ini merupakan perasaan mereka terhadap ular. 3. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak, bereaksi terhadap sesuatu dengan cara tertentu dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku. Fungsi-fungsi attitude ialah sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri, berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku, sebagai alat pengatur pengalaman. Sikap juga berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Kemudian anxiety atau kecemasan. Anxiety atau yang sering dikenal dengan istilah kecemasan merupakan reaksi normal terhadap situasi tertentu. Kecemasan ringan adalah sesuatu yang normal, tetapi kecemasan berat dapat menjadi masalah serius. Kecemasan akan lebih merugikan jika berkelanjutan. Fungsi dari kecemasan adalah untuk bertindak sebagai tanda bahaya terhadap ego, sehingga kalau tanda itu muncul dalam kesadaran, ego dapat mengambil tindakan untuk menghadapi bahaya itu. 1. Ciri-ciri kecemasan seperti gelisah, gugup, tangan atau anggota tubuh gemetar, tangan berkeringat, telapak tangan yang berkeringat, baring atau pingsan, sulit bernapas, dan banyak lainnya. 2. Ciri kognitif kecemasan seperti khawatir tentang sesuatu, perasa terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan. Selanjutnya, konsep self-efficacy dalam belajar. Self-efficacy merupakan salah satu potensi yang ada pada faktor kognitif manusia yang merupakan bagian dan penentu tindakan manusia selain lingkungan dan dorongan internal. Self-efficacy berpengaruh terhadap tindakan manusia. Bandura menjelaskan bahwa self-efficacy mempunyai efek pada perilaku manusia melalui 4 proses, yaitu proses kognitif, proses motivasi, proses afeksi, dan proses seleksi. Pertama, proses kognitif.
Proses kognitif menjelaskan Bandura menjelaskan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan manusia awalnya dikonstruksi dalam pikirannya. Pemikiran ini kemudian memberikan arahan bagi tindakan yang dilakukan manusia. 2. Proses motivasi. Menurut Bandura, manusia dibangkitkan secara kognitif. Melalui kognitifnya, seseorang memotivasi dirinya dan mengarahkan tindakannya berdasarkan informasi yang dimiliki sebelumnya. Seseorang membentuk keyakinannya mengenai apa yang dilakukan, dihindari, dan tujuan yang dapat dicapai. Proses afeksi. Self-efisiensi mempengaruhi reaksi terhadap tekanan yang dialami ketika menghadapi suatu tugas. Seseorang yang percaya bahwa dirinya dapat mengatasi situasi akan merasa tenang dan tidak cemas. Sebaliknya, orang yang tidak yakin akan kemampuannya dalam mengatasi situasi akan mengalami kecemasan. Bandura menjelaskan bahwa orang yang mempunyai efisiensi dalam mengatasi masalah menggunakan strategi dan mendesain serangkaian kegiatan untuk merubah keadaan. 4. Proses seleksi. Keyakinan terhadap self-efisiensi berperan dalam rangka menentukan tindakan dan lingkungan yang akan dipilih individu untuk menghadapi suatu tugas tertentu. Bandura juga menyatakan bahwa self-efisiensi dibangun dari 4 sumber prinsip informasi, yaitu enactive mastery experience sebagai indikator dari kemampuan, vicarious experience yang akan menjadi transmisi kompetisi dan perbandingan dengan orang lain, verbal persuasion, dan tipe yang berkaitan dengan sosial merupakan satu proses kemampuan khusus, psychological and affective state dari orang yang menimbang terhadap kemampuan dan kekuatannya. Selanjutnya, konsep metakognisi dan self-regulation. Beberapa ahli mendefinisikan metakognisi sebagai berpikir mengenai berpikir atau sebagai mengetahui tentang mengetahui. Selanjutnya, self-regulate learning merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi pengelola dirinya sendiri dalam kegiatan belajarnya. Self-regulate learning adalah suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran atau kognisi, perasaan atau afeksi, dan tindakan aksi yang telah direncanakan secara sistematis dan berulang yang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan dalam belajarnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa sedikit saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.